Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Pak Guru Channel. Video kali ini saya akan menyajikan tentang pembahasan soal uji kompetensi IPA kelas 9 SMP. Adapun materi yang akan kita pilih untuk video kali ini adalah listrik dinamis. Baiklah, kita masuk untuk soal nomor pertama. Diberikan sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari 3 buah lampu, 2 buah saklar, dan sumber arus listrik. Ini sumber arus listrik. Yang ini adalah saklar yang pertama, ini saklar yang kedua, ini lampu pertama, ini lampu kedua, dan ini lampu ketiga. Pertanyaannya, manakah lampu-lampu menyala jika A. Saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka, B. Saklar 1 tertutup, saklar 2 terbuka, C. Saklar 1 tertutup, saklar 2 tertutup, D. Saklar 2 tertutup, saklar 1 terbuka. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Ini adalah saklar 1 dan ini adalah saklar 2. Saat ini saklar 1 dan saklar 2 ini dalam kondisi terbuka, yaitu berada pada posisi off. Dengan demikian, ketika kedua saklar ini terbuka, maka semua lampu tidak akan menyala. Ini untuk jawaban nomor A. Kemudian kita lihat nomor B. Jika saklar 1 tertutup, saklar 2 terbuka. Ini saklar 1 kita tutup, kita on kan. Dan ini saklar 2 masih terbuka. Maka yang menyala di sini adalah L1 dan L3. Di sini arus listrik ya bergerak masuk melalui saklar 1, terus masuk ke L1, ke L3, terus kembali lagi ke sumber dan seterusnya. Sedangkan pada saklar 2 ini di sini arus listrik terputus sehingga L2 ini tidak menyala. Kemudian jika saklar 1 tertutup, saklar 2 tertutup. Ini artinya kedua-duanya ini kita on kan. Nah, coba diperhatikan. Jadi ketika kedua saklar ini kita tutup, maka semua lampu akan menyala. Ini arus mengalir dari sini, terus di sini ada titik cabang, arus terbagi masuk ke lampu 2 dan terus bagian masuk ke L1 dan L3, terus dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau saklar 2 tertutup dan saklar 1 terbuka. Ini saklar 2 ini masih on, kemudian saklar 1 ini kita off kan. Apa yang terjadi? Maka arus dari sumber tegangan ini tidak bisa melewati ke L1 ataupun L2 dan L3, sehingga ketika lampu ini akan padam. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti pada tabel di bawah ini. Jenis peralatan listrik: yang pertama ada 4 buah lampu, yang kedua 1 buah setrika, yang ketiga 1 buah kulkas, dan 1 buah televisi. Kolom berikutnya adalah daya. Ini daya masing-masing lampu 10 watt. Kemudian untuk
setrika itu dayanya 300 watt dan kulkas dayanya 100 watt, sedangkan untuk TV dayanya 50 watt. Sedangkan waktu pemakaian lampu ini adalah 12 jam. Kemudian untuk setrika pemakaiannya di dalam 1 hari ini 3 jam. Sedangkan kulkas ini menyala seterusnya, yaitu 1 hari itu 24 jam. Dan televisi itu dalam 1 hari menyala selama 6 jam. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Jika harga listrik sama dengan Rp1.000 per kWh. Di sini 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Di sini 4 buah lampu masing-masing memiliki daya 10 watt. Jadi 4 buah lampu di sini adalah 40 watt. Sedangkan waktu pemakaiannya 12 jam. Di sini 4 kali 10 kali 12 ini kita peroleh 480 watt jam. Ini adalah energi yang digunakan selama 12 jam. Kemudian yang berikutnya 1 buah setrika. Di sini 1 kali 300 karena setrika ini memiliki daya 300 watt dikali dengan pemakaiannya selama 3 jam. Dengan demikian energi yang digunakan oleh setrika di sini adalah 900 watt jam. Berikutnya adalah kulkas 1 buah. Ini dayanya 100 watt, berarti 100 kali 24 kita dapatkan 2400 watt jam. Dan yang terakhir adalah televisi 1 buah 50 watt dikali dengan 6 jam per hari. Jadi kita peroleh di sini energinya adalah 300 watt jam. Jadi energi yang digunakan di dalam 1 hari di sini adalah tinggal kita menjumlahkan masing-masing energi dari lampu, setrika, kulkas, dan televisi. Di sini kita peroleh energinya adalah 4080 watt jam. Jadi kalau kita jadikan dalam kilowatt jam maka 4,080 kWh. Nah, jika 1 kWh di sini adalah Rp1.000, maka 4,080 kWh kali 1000 per kWh ini diperoleh Rp4.080 di dalam 1 hari. Jadi pemakaian untuk 1 bulan, adapun biaya yang perlu dikeluarkan selama 1 bulan yaitu 30 hari adalah 4.080 dikali dengan 30 sama dengan Rp122.400. Oke, yang berikutnya kita lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini pada gambar. Ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri paralel ataupun kita kenal juga dengan rangkaian gabungan seri paralel. Di sini memiliki hambatan masing-masing 9 ohm, 6 ohm, dan 1 ohm. Di mana hambatan 9 ohm dengan 6 ohm ini disusun secara paralel, kemudian diserikan dengan hambatan 1 ohm. Nah, sedangkan yang ini adalah sumber tegangan. Sumber tegangan ini memiliki hambatan dalamnya 0,4 ohm. Dan GGL-nya adalah 10 volt. Nah, hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. B. Arus listrik total yang mengalir melalui rangkaian. C. Arus listrik yang mengalir melalui hambatan 9 ohm,
6 ohm dan 1 ohm. D. Tegangan listrik pada hambatan 9 ohm, 6 ohm dan 1 ohm. Nah, perlu diketahui bahwa ini pada rangkaian paralel ini, tegangan yang lewat pada hambatan 9 ohm dan yang lewat pada hambatan 6 ohm di sini adalah sama. Sedangkan arusnya di sini terbagi. Ini kalau kita lihat dari gambar, arus ini dari sumber tegangan, ini lewat, masuk, di sini terbagi. Di sini ada titik cabang, terbagi lewat 9 ohm dan lewat hambatan 6 ohm. Kemudian berkumpul lagi melalui titik cabang ini, akan keluar dengan nilai yang sama. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Nomor A, hambatan pengganti rangkaian. Ini hambatan pengganti ini karena ini tersusun dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka yang perlu kita selesaikan yang pertama adalah rangkaian paralelnya, yaitu yang memiliki hambatan 9 ohm dan 6 ohm. Kita misalkan dengan RP. Jadi dalam hal ini RP di sini adalah 9 kali 6 per 6 tambah 9 sama dengan 54 per 15. Kita dapatkan 3,6 ohm. Kemudian nilai ini 3,6 ohm ini kita serikan dengan hambatan 1 ohm. Jadi kita peroleh hambatan penggantinya adalah 3,6 tambah 1 sama dengan 4,6 ohm. Jadi dapat kita simpulkan hambatan pengganti pada rangkaian ini adalah 4,6 ohm. Kemudian kita lihat soal nomor B. Arus total yang mengalir melalui rangkaian. Di sini dapat kita hitung I sama dengan E per R tambah R. R kecil ini adalah hambatan dalam, di mana hambatan dalam di sini adalah 0,4 ohm. Nah, kita masukkan E ini adalah 10 volt per 4,5 ohm tambah 0,4. Di sini 10 per 4,5 tambah 0,4 ini sama dengan 5, maka 10 per 5 kita peroleh 2 ampere. Jadi arus listrik total yang mengalir melalui rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Nah, berikutnya arus listrik yang mengalir melalui hambatan 9 ohm, 6 ohm dan 1 ohm. Jadi arus listrik yang mengalir pada hambatan ini RP ini sama dengan arus yang mengalir pada 1 ohm. Karena antara RP dengan hambatan ini disusun seri. Sedangkan yang lewat 9 ohm dengan 6 ohm ini berbeda. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah tegangan jepit A ke B dan B ke C. Jadi VAB di sini ini adalah I kali RP. RP di sini adalah 3,6 ohm. Jadi kita dapatkan 2 ampere dikali dengan 3,6 ohm, kita dapatkan 7,2 volt. Nah, VAB ini nilainya sama dengan V di hambatan 9 ohm dan V di hambatan 6 ohm. Karena antara hambatan 9 ohm dan hambatan 6 ohm ini disusun secara paralel. Nah, dengan demikian arus listrik
ini saya misalkan arus listrik yang lewat hambatan 9 ohm ini dengan I9. Maka I9 di sini adalah 7,2 per 9 ohm. Ini 7,2, ini adalah tegangan tadi, yaitu 7,2 volt per 9 ohm. Itu hambatannya 9 ohm. Kita dapatkan arus yang melewati hambatan 9 ohm ini sama dengan 0,8 ampere. Kemudian yang berikutnya, arus yang lewat hambatan 6 ohm ini saya misalkan dengan I6. Maka I6 di sini adalah 7,2 per 6. Ini kita dapatkan 1,2 ampere. Nah, sedangkan arus yang lewat melalui hambatan 1 ohm ini sama dengan arus total yang masuk. Itu nilainya, kita misalkan saja arus yang lewat pada hambatan 1 ohm ini sebagai I1. Maka I1 di sini sama dengan I total, sama dengan 2 ampere. Nah, yang berikutnya kita coba lihat tegangan listrik pada hambatan 9 ohm, 6 ohm dan 1 ohm. Di sini seperti udah saya jelaskan tadi bahwa tegangan pada hambatan ini 9 ohm dan hambatan yang ini 6 ohm adalah sama. Maka di sini tegangannya adalah VAB. Jadi VAB di sini adalah nilainya 7,2 volt. Nah, dengan demikian tegangan listrik pada hambatan 9 ohm dan hambatan 6 ohm ini adalah 7,2 volt. Sedangkan tegangan pada hambatan 1 ohm ini adalah VBC. Ini VBC dapat kita hitung dengan menggunakan rumus VAC sama dengan VAB tambah VBC. Ini sama dengan 9,2 volt sama dengan 7,2 volt tambah VBC. Jadi VBC itu sendiri sama dengan 9,2 volt kurang 7,2 volt. Jadi sama dengan 2 volt. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan bagi teman-teman untuk dapat menonton video-video yang lainnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, share, komen, dan subscribe. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.